ini dalam pembubaran paksa pengajian Ustadz Felix. Soal pembubaran kajian Islam Ustadz Felix Siau. Polisi mengaku ditekan oleh ormas yang sering bubarkan pengajian dan membela penista agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti tamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 176. Berikut adalah video penjelasan Ustadz Felix Siau. Tonton di menit ke-8 soal tekanan dari ormas yang suka bubarkan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan juga tentunya pencipta kita manusia. Dan juga salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada Rasulullah SAW, karena telah memberikan sebuah contoh yang sempurna dalam kehidupan dan juga tentunya contoh yang sempurna di dalam dakwah. Alhamdulillah, melalui video ini saya akan coba memberikan sebuah penjelasan tentang pertanyaan teman-teman sekalian. Banyak teman-teman yang bertanya tentang gimana kejadiannya tadi di Malang atau seperti apa kejadian sesungguhnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah penjelas ya bagi apa yang terjadi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan pada teman-teman yang mendoakan, peduli, alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak ada kurang suatu apapun sekarang dalam perjalanan kepada Jakarta. Dan yang kedua, saya juga ingin berterima kasih pada teman-teman panitia yang ada di Malang, sekaligus mohon maaf kepada peserta-peserta yang juga sudah sempat hadir tadi dan mungkin merasa tidak nyaman ketika tadi ada kejadian pembubaran ya. Jadi yang pertama-tama saya ingin coba menjelaskan bahwa ketika saya datang ke Malang tanggal 29 itu saya sampai pada waktu sore hari, dan di situ saya dikabari panitia bahwa acara yang sedianya dilakukan pada tanggal 30 pada hari ini itu kemudian tiba-tiba acaranya dibatalkan oleh rektorat. Acaranya sedianya dilakukan di Universitas Brawijaya, lalu kemudian tiba-tiba ada pembatalan daripada rektor, yang rektornya juga tidak menjelaskan kenapa acara itu dibatalkan, tidak ada alasan sama sekali yang diberikan kepada panitia, lalu kemudian dibatalkan. Walaupun kemudian kita mendapati beberapa waktu kemudian ada bukti-bukti percakapan antara orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhi rektor untuk membatalkan acara itu dilaksanakan di kampus. Kita juga nggak tahu sampai sekarang alasannya seperti apa. Karena acaranya itu sebenarnya acara sebuah kajian, jadi kajian tentang cinta mulia, tentang sebuah panduan-panduan yang harus dilaksanakan remaja agar waktu remajanya itu tidak dihabiskan dengan maksiat, dengan sia-sia, yang diambil daripada buku saya udah putusin aja. Nah juga kita bingung ada apa, kenapa kajian-kajian tentang pernikah, tentang cinta, tentang pergaulan anak muda ternyata mendapatkan sebuah penentangan dari pihak rektor. Lalu kemudian panitia langsung bahasa mereka hektik gitu ya, jadi langsung kemudian panik, kemudian mencari tempat yang lain. Nah dapatlah di salah satu hotel di daerah Malang. Nah kemudian setelah kemudian mendapatkan tempat, saya pun dikabari besok ya Ustaz, insya Allah kita tetap lanjut. Alhamdulillah saya katakan. Nah kemudian ketika kita sudah sampai di hotel tersebut, kemudian kita adakan kajiannya alhamdulillah mulai jam 8, lalu kemudian jam 8.30 saya kemudian memberikan kajian sekitar sampai jam 10.30. Nah 10.30 itu tiba-tiba ada dari pihak hotel datang, lalu kemudian mengatakan di tengah-tengah pada audiens bahwa kajian dibubarkan. Kenapa? Karena alasannya tidak mendapatkan izin daripada pihak kepolisian dan sebagainya. Kita juga bingung loh bagaimana mengatur perizinan sedangkan acara itu baru diganti waktunya jam 8 malam. Lalu kemudian ternyata di situ juga sudah banyak sekali polisi, ada sekitar mungkin 10 atau 20 personel yang ada di situ. Lalu kemudian kita sampaikan ya sudah nggak ada masalah. Kalaupun memang mau dibubarkan toh polisi sudah datang, ya mau apa lagi? Toh acaranya juga sudah rusak. Kemudian panitia mengatakan ya sudah silakan Ustadz kita pimpin doa sebelum menyelesaikan kajian. Polisi kemudian mengatakan, yang waktu itu kemudian belakangan kita ketahui adalah Kasat Intelnya Polres Malang, kemudian mengatakan oh tidak perlu ada doa, langsung dibubarkan saja. Ya sudah, langsung kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Kemudian kita membubarkan diri secara damai. Nah
belakangan ketika kita tanya kepada pihak kepolisian, loh ini ada apa, kenapa sampai harus ada seperti ini, kemudian pembubaran, toh acaranya adalah acara pengkajian Islam gitu kan ya, penjelasan kepada anak-anak muda untuk melawan degradasi moral yang sekarang terjadi, perzinahan yang marak gitu kan ya, kalau kemudian tawuran, kemudian tindakan-tindakan negatif yang ada. Nah, kenapa harus dibubarkan dengan cara seperti ini? Toh kalau ada sesuatu yang kurang kan bisa dibicarakan. Nah, ternyata kemudian pihak kepolisian bilang, oh kami tidak bisa menjawab di sini, silakan nanti di Polres saja. Alhamdulillah saya pun mendampingi teman-teman ke Polres. Setelah kita tanyakan, ternyata jawabannya adalah polisi mendapatkan tekanan. Nah, jadi pihak kepolisian mendapatkan tekanan dari ormas-ormas tertentu yang ormas ini akhir-akhir ini terkenal ya sebagai ormas yang membubarkan pengajian dan juga ormas-ormas yang benar berpihak pada kasus penistaan agama kemarin. Nah, kemudian kita sampaikanlah kenapa tidak diadakan tabayun dulu. Lah kenapa, ada apa? Kalau seandainya ada sesuatu kesalahpahaman, tentu kita bisa bicarakan. Tentu kita bisa untuk menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan cara yang islami, gitu kan ya. Lalu kemudian dijawab ya tidak bisa, dan kemudian kembali lagi di masalah perizinan. Saya juga sudah mengingatkan pada kepolisian, loh kok seolah-olah Indonesia ini sudah tidak jadi negara hukum, tapi seolah-olah jadi seperti negara yang berhukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang banyak, dia bisa menyetir apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Ketika dia tidak suka pada satu kelompok, lantas itu adalah dianggap salah. Kalau dia suka pada satu kelompok, itu seolah-olah dianggap benar. Lalu kemudian di mana hukum di situ? Nah, kemudian di situ kemudian polisi berkata bahwa ya kami tidak bisa apa-apa, karena kami ini sedikit, kami tidak bisa apa-apa. Nah, ini kemudian kita sangat sayangkan. Apalagi kemudian saya juga sampaikan di Jakarta, saya sampaikan bahwa citra polisi itu di mata masyarakat sekarang sangat buruk. Lah kenapa? Karena dalam kasus penistaan agama saja misalnya sangat terlihat bahwasanya ada keberpihakan di situ. Akan sangat sulit sekali ketika kaum muslimin yang mengadakan acara, akan sangat sulit sekali ketika kaum muslimin mengadakan satu hal pengkajian kemudian dianggap sebagai satu hal yang makar. Padahal di mana makarnya? Kita sedang membahas tentang pacaran kok, sedang membahas tentang udah putusin aja. Kok dianggap sebagai satu hal yang kemudian mendekati kepada makar. Nah, ini kemudian ya sesuatu yang kemudian kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan sekali apabila ada orang-orang yang tidak suka kemudian mengedepankan tindakan-tindakan pemaksaan, mengedepankan tindakan-tindakan fisik tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, tanpa ada tabayun terlebih dahulu. Padahal seharusnya kemudian yang terjadi adalah tabayun atau komunikasi terlebih dahulu. Yang lebih kita sayangkan justru itu adalah pihak seorang muslim atau dari pihak muslim sendiri. Nah, yang kedua, kemudian saya juga sampaikan kepada polisian bahwa ini harus kemudian ke depan harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tidak boleh ada satu kelompok yang bisa memaksakan kepada kelompok yang lain, dan itu adalah sesuatu pilot project atau presiden yang buruk ke masa depan. Nah, itu adalah kemudian penjelasan saya. Maka ya alhamdulillah semuanya kita katakan ya sudah nggak ada masalah. Kita juga tidak mungkin melawan yang berwenang. Kita juga tidak mungkin akan melakukan kekerasan. Nah, kenapa? Karena Islam mencintai kedamaian. Islam tidak menyukai adanya perpecahan. Islam tidak menyukai adanya adu domba di antara kaum muslimin sendiri. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Toh kita juga menginginkan ketika kajian itu ada orang yang tercerahkan. Ya toh kita nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan melawan pihak berwenang. Hanya saja kita sampaikan ya tadi bahwa harusnya negara ini berdasarkan hukum, dan harusnya hukum di atas segala-galanya, bukan orang-orang yang kuat dan banyak yang kemudian mengambil hukum itu. Nah, bagi teman-teman sekalian, mohon doanya bahwa dakwah ini insya Allah tidak akan pernah terhenti. Dakwah ini insya Allah tidak pernah akan surut. Kenapa? Karena Allah akan mengambil daripada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang siap untuk mempertahankan agama ini, siap untuk memperjuangkan agama ini, dan insya Allah doakan bahwa saya adalah salah satu di antara orang-orangnya itu. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga agama ini, untuk menyampaikan kebenaran ini, walaupun mungkin ilmu saya tidak semumpuni ustadz-ustadz yang lain. Tapi mudah-mudahan apapun yang saya ketahui dan itu benar, saya akan coba menyampaikan dengan sebaik-baiknya, menyampaikan dengan sebagus-bagusnya. Yang kedua, kemarin barusan saya ditelepon oleh bapak saya. Jadi bapak saya kemudian berkata pada saya, Lid, kamu ini sekarang tulisanmu di Facebook tuh keras sekali. Nanti banyak yang nggak suka loh. Nanti ada ormas-ormas tertentu yang nggak suka. Atau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, pihak-pihak berwenang, dan misalnya pihak-pihak rezim yang mungkin tidak suka. Saya katakan ya bagaimana lagi? Ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Saya bilang, Pi, ini adalah kebenaran yang harus Felix sampaikan.
Lah, kenapa? Karena Felix tahu ini adalah sesuatu yang benar dan ini harus Felix sampaikan. Bagaimana mungkin Felix diam ketika melihat kezaliman atau melihat sesuatu yang salah? Maka bapak saya kemudian bilang, ya tapi ini berbahaya. Kamu tuh mbok ya sedikit lebih halus, sedikit lebih santai, nggak usah kemudian harus seperti itu terus. Carilah tema-tema yang agak santai, tema-tema yang agak tema-tema yang agak halus. Saya katakan gini, saya mengutip kalimatnya Imam Ahmad ketika beliau ditahan oleh pemerintahan karena tidak setuju dengan apa yang diyakini oleh pemerintahan pada saat itu. Apa yang tidak diyakini? Bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, tapi adalah kalamullah. Maka kemudian beliau ditahan, beliau disiksa secara parah, kemudian ada satu sipir penjara yang kemudian sangat simpati dengan beliau, kemudian karena simpati itu kemudian sipir itu mengatakan, wah Imam, akui saja, nggak apa-apa, Allah tahu apa di dalam hatimu, akui saja bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, supaya kamu bisa lepas daripada penjara ini. Maka saya sampaikan itu juga pada bapak saya. Ini kata-kata Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal berkata pada sipir penjara itu, keluarlah, lihat di balik jendela apa yang kamu lihat di situ. Kemudian sipir itu mengatakan, saya melihat penduduk Baghdad berdiri di depan pintu-pintu mereka membawa catatan dan siap mencatat apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan dengan satu hal dengan yang sangat indah sekali yang harus kita ingat para pengemban dakwah. Yang Imam Ahmad katakan adalah, pantaskah ketika Ahmad selamat sementara manusia sesat? Nah itulah yang kemudian kita ingat, kita tidak inginkan itu. Insya Allah kita lakukan adalah sesuatu kebenaran dan kita tidak khawatir akan itu, kita tidak menyembunyikan apapun. Toh yang kita dakwahkan adalah sesuatu yang bermanfaat dan kita meyakini apapun yang berasal daripada Islam tidak akan pernah untuk memberikan keburukan, tidak akan pernah untuk memberikan perpecahan, malah sebaliknya menyatukan, membuat kita semakin terajut satu sama lain, membuat kita saling mencintai satu sama lain, membuat kita saling damai satu sama lain, dan tentunya akan membuat insya Allah Indonesia ini akan semakin berjaya ke depannya. Itulah yang menjadi alamiah daripada Islam. Kalaupun ada orang-orang yang tidak suka, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Polisi, kemudian berubah, kemudian untuk menyadari, lalu kemudian untuk mengetahui seperti apa kebenaran yang sejati dan keadilan yang sejati. Kita doakan organisasi-organisasi yang selama ini kemudian getol membubarkan pengajian, getol kemudian untuk kasar kepada saudaranya, benar-benar melaksanakan apa yang dia sampaikan berupa Islam rahmatan lil alamin, untuk damai, untuk kemudian baik pada saudaranya, untuk kemudian tetap berpegang teguh kepada Islam ini dan mengedepankan intelektualitas, bukan mengedepankan sesuatu yang lain seperti anarkisme dan pemaksaan. Dan insya Allah kami juga mendoakan agar teman-teman sekalian semuanya istiqomah di dalam dakwah, dan kami juga mohon doanya. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah di dalam dakwah ini, dan juga mohon doanya mudah-mudahan dakwah Islam ini terus diteruskan, dan insya Allah akan banyak penerus-penerus generasi-generasi Islam yang insya Allah siap untuk membela Islam. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk tidak berhenti di dalam dakwah, karena dakwah tidak pernah akan terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.